Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah. Semoga kita selalu diberikan umur yang panjang dan bermanfaat. Oke, sahabat-sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, sebagai pilar kedaulatan dan strategi bangsa. Langsung saja pada materi kali ini, konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang strategis bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan sebagai negara kepulauan yang utuh dan beragam. Berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan 1998, konsep ini menekankan persatuan dan kesatuan bangsa pilar serta wilayah sebagai fondasi pencapaian tujuan nasional. Wawasan Nusantara mengintegrasikan 5 dimensi penting. Yang pertama, kekuasaan geografis dengan ribuan pulau yang tersebar, kesatuan politik dalam sistem bernegara, kesatuan ekonomi melalui interdependensi, yang selanjutnya kesatuan sosial dalam keberagaman budaya, dan kesatuan budaya sebagai identitas bersama. Kelima dimensi ini membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling memperkuat. Yang pertama geografis, yang kedua politik, yang ketiga ekonomi, yang keempat sosial, dan yang kelima budaya. Indonesia menguasai lebih dari 17.000 pulau yang membentang sepanjang 5.000 kilometer dari Sabang hingga Merauke, menghubungkan dua benua Asia dan Australia dan dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Posisi geografis ini memberikan keuntungan strategis yang tak tertandingi dalam dinamika geopolitik regional dan global. Nah, peta Nusantara menunjukkan bagaimana Indonesia secara strategis menguasai jalur pelayaran utara dunia dan menjaga pulau-pulau terluar sebagai garis depan kedaulatan nasional. Setiap elemen geografis memiliki peran kritis dalam mempertahankan integritas wilayah dan memperkuat posisi tawar Indonesia. Implementasi wawasan Nusantara melalui sekedar konsep filosofis. Ia diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret yang menyentuh seluruh aspek kehidupan bangsa, dari maritim hingga diplomasi. Indonesia secara sistematis mengaktualkan visinya sebagai negara kepulauan modern yang berdaulat. Nah, tantangan dan peluang geopolitik Indonesia. Itu tantangan yang dihadapi konflik. Yang pertama, konflik separatisme dan terorisme transnasional. Yang kedua, ada sengketa perbatasan darat dan laut. Yang ketiga, ada perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut. Yang keempat, ada keamanan cyber dan hybrid threat, ya. Yang terakhir, ada perampasan sumber daya ikan ilegal. Nah, peluang strategis ekonomi maritim senilai triliunan dolar. Yang kedua, ada peran pemimpin dalam ASEAN dan G20. Yang ketiga, ada diplomasi iklim dan keberlanjutan lingkungan. Yang keempat, ada keamanan cyber dan telemedicine. Yang terakhir, ada integrasi ekonomi digital dan logistik global. Kesimpulannya, wawasan Nusantara sebagai landasan geopolitik masa depan itu, wawasan Nusantara bukan sekedar konsep abstrak yang tinggal di perpustakaan, melainkan strategi hidup
bangsa yang dinamis untuk menjaga keutuhan wilayah, mendukung kedaulatan dan mewujudkan kemakmuran bersama. Pemahaman mendalam tentang konsep ini adalah fondasi bagi setiap keputusan strategis bangsa. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.